Jadi di video kali ini kita akan coba bahas soal terakhir dari latihan persiapan tes, yaitu soal nomor 7. Soal nomor 7 ini membahas seputar turbin gas, yang mana ini disebutkan ada pressure ratio, ada juga CP dan R-nya diketahui. Lalu pertanyaan pertama tuh berapa temperatur udara pada akhir kompresi? Ya, berarti kita ditanyain T2. T2 pada saat kondisi isentropik. Sedangkan ini kita ditanyain T2 atau temperatur akhir kompresi tapi kondisi nyata, ya. Ini tentukan temperatur akhir ekspansi, itu artinya kita diminta T4. Tentukan efisiensi siklus sama heat rate. Kita ditanyain heat rate-nya, ya. Nah, kita mulai dari soal nomor A dulu, ya. Kita tanyain berapa atau hitung T2 isen. Ini diagram siklusnya masih sama yang kayak gini, gini. Kayak gini, ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, itu kita ngitung di sini nih, udara terkompresi. Kalau dia isentropik. Nah, ini kita pakai rumus yang sama kayak tadi. T2S, S itu berarti isentropik. T1-nya berapa? T1-nya itu ini gak diketahui, ya, T1-nya berapa. Jadi kita asumsikan T1 tuh 30 derajat Celcius, ya, sama kayak soal sebelumnya. Atau mungkin kita ubah ini jadi bentuknya tuh Kelvin biar lebih enak. Oke, lalu kita kalikan dengan katanya rasio pressure itu 6, kita tulis 6. Pangkatnya berapa? Pangkatnya tuh berarti kan ini, ya, gamanya tuh CP per CV. Ini kan udara otomatis dia tuh 1,4, ya, di atomik. Soalnya dia tuh 7/5. Ini 7/2, ini 5/2, jadilah 1,4. Singkat cerita, ini kayak gini akan dapat sekitar 500,55 Kelvin gitu, ya. Ini beres yang A nya, hitungnya cepat kayak gini. Kita lanjut hitung gimana jadinya kalau hitung T2 tapi aktual, ya. Pertama-tama di soal disebutin kalau efisiensi isentropik itu 80%, ya. Efisiensi isen sama dengan 80%, 0,8. Nah, ada rumus kalau misalnya efisiensi isen itu akan sama dengan temperatur 2 yang isentropik dikurangin temperatur awal, temperatur 2 aktual awal, ya. Berarti di sini kita bisa hitung ini 0,8, ini 500,55, ini 303 yang kita cari, 303 lagi. Dari sini pindah ruas aljabar, dapatlah T2-nya itu 550,69 Kelvin, ya. Beres yang bagian C. Lalu bagian C kita ngitung T4 sekarang. T4 itu adalah temperatur keluaran si turbin gas, ya, di sini. Katanya si temperatur turbin gas ini punya efisiensi isentropik 85%. Oke. Lalu dari sini kita ngitungnya, tulis dulu efisiensi isen 0,85, terus T4S per T3 ini sama dengan P4 per P3 pangkat ini. Atau enggak ini sama aja kayak 1 per rasio pressure, ya. Ya, gini sama aja. Dari sini bisa dihitung kalau temperatur titik 4 yang isentropik itu sama dengan
T3 1/6 0,2857. Kita biarin kayak gini dulu. Nah, terus kita lanjut, kan entropi isentropiknya segini ya. Kita bisa ngitung kalau kayak gini. Ya, hitung kayak soal tadi. Cuman di sini ada masalah kalau T3 itu gak diketahui. Makanya di sini kita pakai asumsi lagi. Di sini soal banyak asumsi ya. Anggaplah 1000. Oh enggak, mungkin anggap 1400. Ini bebas angkanya. Asumsi aja. Kalau gitu di sini 0,85 sama dengan T. Ini kita masukin ya. T3 kan 1400. 1/6 0,2857. 0,2857 ini dapatnya dari ini ya. Oke. Hasil perhitungan ini. Nah, terus dikurangin T3 ya. Per T4 dikurangin T3 lagi. Aljabar lagi kayak biasa, dapatlah T4-nya itu 923,21 Kelvin. Beres. Ya. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir. Bagian terakhir itu kita tanyain soal efisiensi siklus Brayton dan juga HR-nya. Ya. Efisiensi dan HR. Heat rate. Buat efisiensi, kita hitungnya sama Wnet per Qin. Ya. Di sini kita hitung dulu WK kompresor dan juga WT-nya. WK itu berarti CP udara kita kalikan dengan T2 min T1 ya. Nah, di sini kasus CP ini gue bakal contohin gimana kalau pakai kilomol. 29,1 ini CP udara yang pakai kilomol. Ini kilojoule per kilomol Kelvin. Nah, ini kita ubah ini pakai Kelvin. Kayak gini. Dapatlah sekitar kerjanya 7294,87. Nah, ini buat kompresor udah beres. Lanjut ke kerja turbin. Kerja turbin ini itu kan ini kompresor 21. Kalau turbin berarti 4 ya. CP aliran T3 T4 min T3. Temperatur keluar dikurangin temperatur masuk. Masih sama 29,1. Ini T3-nya itu berapa tadi? Asumsi tadi tuh kita pakai 1400 ya. Berarti ini 923,21 min 1400. Oh enggak, sorry, ini tuh kebalik ya. Kalau buat W turbin tuh berarti in min out. Ya, ini biar tujuannya biar positif W-nya. T4. Oke, ini kebalik. Dapatlah kerja turbin itu sekitar 1387 4,08 kilojoule per kilomol. Ya. Di sini dapat kalau Wnet itu akan sama dengan W turbin dikurangin W kompresor. Ya, karena turbin menghasilkan listrik, sedangkan kompresor ini membutuhkan listrik atau butuhkan kerja. Makanya WT min WK kita kurangin ini kurang ini, dapatlah 6579,21 kilojoule per kilomol. Nanti hitung juga kalau kalornya itu adalah CP T3 min T2. Intinya ini 24714,03 ya. Nanti efisiensi bisa kita hitung dengan Wnet per Q ya. Ini 6579,21 per 24714,03. Ini sama dengan 62,62% ya. Ini jawabannya. Sedangkan kalau buat heat rate itu rumusnya tuh kita pakai konstanta 3600 kilojoule per kWh ya. Ini akan dibagi dengan efisiensi siklus
Ya dapatlah 13523 kilojoule per kWh. Beres. Jadi ini hasil pembahasan buat soal nomor 7. Sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh japri atau tanyakan di grup ya. Semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.